Selamat malam semuanya para pendengar Open Minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Dan kali ini gue gak bareng Faris Fedrian, karena gue kedatangan sebuah narasumber. Asik, narasumber ini menurut gue cukup menarik gitu. Dan pembahasan tema ini, kalian yang minta pembahasan sensitif, ini kita berikan. Ini akan menarik banget. Pembahasannya itu gue kasih tahu tentang Wiji Tukul, seorang aktivis yang hilang tahun 98. Semoga kalian mendengarkannya sangat open minded ya. Dan tentunya gue akan kedatangan partner, akan gue panggil nanti. Oke, pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, apa kabar pendengar Open Minded? Selamat malam. Kita kedatangan narasumber. Gue gak tahu kenapa dia pakai kacamata hitam ya. Apakah dia ingin masuk YouTube Opini Tengah Malam yang subscribernya belum seberapa? Enggak, ini kacamata konspirasi Mas Bim. Oh, kacamata konspirasi. Oke, boleh. Buat pendengar podcast yang gak tahu, dia lagi sedang pakai kacamata hitam nih. Mungkin kenalin dulu deh siapa. Oke, kenalin, nama gue Faris. Gue dari tepatnya setahun. Gue punya podcast namanya Setahun. Nama podcastnya itu adalah Setahun underscore. Iya, setahun underscore. Membahas tentang apa tuh kalau boleh tahu? Sebenarnya setahun itu membahas tentang cerita yang sebenarnya dekat dengan kita Mas Bim. Ya kan? Cerita yang dimana ketika lo mendengar cerita itu, lo bisa merefleksi diri kalau misalnya bukan lo doang lo yang ngerasain gitu. Dan di sini gue harapin dengan cerita yang gue kasih itu bisa menjadi semangat dan motivasi diri buat kalian yang mendengarnya gitu. Oke, durasinya berapa menit kurang lebih? Gue sih pendek sih. Paling pendek? Paling pendek itu 3 menit. 3 menit kurang lebih 3 menit. Paling pendek ya. Paling pendek. Paling panjangnya gue sekarang sih 6 menit paling panjang. Oke. Tapi menit. ada Oke, nanti gue kasih deh trailernya deh, potongannya deh di sini ya. Oke, nih dengerin trailernya nih. Tapi gue bayar gak nih? Enggak. Enggak. Oke. Kali aja bayar, Bu. Suatu hari, kau memberiku kabar yang isinya sama seperti mereka, bahwa masih ada hati yang harus kau jaga. Terdiam, kabar yang kau sampaikan seperti jarum yang siap menusukku lebih dalam. Kukira kau yang sebenar-benarnya rumah. Ternyata kau hanya singgah. Kau menjadi pernah yang pada akhirnya tetap punah. Dan aku menjadi tempat singgah yang tak pernah menjadi rumah. Nah, itu tadi tuh puisinya. Yap. Kurang lebih kayak gitulah. Kalian bisa mampir-mampir lah ke podcast Tahun. Kalau kalian pendengar Open Minded harusnya mampir lah. Bantu teman gue ini lah. Tapi Mas Bim jujur gue ini ngefans banget sama lo. Jujur banget gue ngefans banget. Ini tuh salah satu jokes narasumber tau gak sih? Enggak, serius. Bullshit. Enggak, gue ngefans banget. Dari lagu yang tahun 90-an gue ngefans banget. Lagu yang bim beda bro. Kita kayak salah undang narasumber deh. Oh beda ya. Ini bukan Mas Bim slang ya? Bukan. Oh bukan. Maklum pakai kacamata. Coba dicopot dulu. Oke. Dulu. Tapi lu tahu gak kenapa sebenarnya gue pakai kacamata? Kenapa? Ini udah gelap. Terus tambah gelap kan. Seperti kasus yang akan kita bahas. Belum ada titik terang Mas Bim. Iya, gue sejujurnya gue tuh mau bahas kasus ini ketika gue diskusi sama si Faris ini, Pace lah, gue sebutnya Pace karena nama deket gue sama dia. Gue sebenarnya cukup deg-degan gitu, karena lu tahu sendiri Opini Tengah Malam gak pernah bahas kasus Indonesia lah kurang lebih ya. Politik. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena bukan ranah kita, itu yang pertama. Karena kita bukan nggak peduli politik, tapi kita kurang tahu tentang politik gitu loh. Jadi tapi nggak skeptis kan? Nggak skeptis, tapi bukan makanan kita lah gitu loh. Emang makanannya apa? Makanan kita konspirasi luar aja gitu. Jadi cukup deg-degan gitu. Tapi menurut gua ini kasus yang dibilang clear nggak clear sih kalau menurut gua. Belum selesai tapi kredibel, lu bisa baca di portal-portal berita itu kasusnya kurang lebih sama ya. Tentang si Wiji Tukul ini. Dan langsung aja kita masuk ke by the way ada film ya. Namanya Istirahatlah Kata-Kata. Wah, itu menarik banget.
Makanya kenapa gue pengen bahas ini, karena itu ada film ya. Jadi ada film, ada konspirasi. Itulah opini tengah. Oke, Mas Bim, sebelum kita jauh bahas Wiji Tukul nih, cuma kita mau note aja nih sebenarnya. Kita di sini kan bukan sejarawan, Iya, kita juga benar-benar. bukan politikus atau sebagai bagian dari keluarga dari korban gitu ya. Benar-benar. Cuma di sini kita adalah generasi menolak bungkam. Oh enggak ya? Saya bukan ya. Walaupun maksudnya bukan gue menolak bungkam, Oh, tapi enggak, gue ya? lebih ke netral aja. Oh, enggak. Nyari aman bos gitu. Gue masih pengen berpodcast. Enggak lah, kita kali ini udah di demokrasi ya. Minimal kita mencoba jujur gitu Yes. terhadap sejarah, ya gak sih? Benar. Coba kita harus jujur terhadap Karena sejarah. menurut gue ya, ketika gue nonton filmnya, ketika gue baca kasusnya, ini ada sesuatu hal yang mengganjal dalam tanda kutip. Ada satu hal yang menurut gue cukup ditutupi kebenarannya gitu loh. Jadi masalah kebenaran atau enggak, itu balik lagi ke kalian. Dan kalau kalian mencari sesuatu kebenaran atau validitas di podcast ini, kalian salah, karena kita hanya membahas putar opini-opini kita yang akan Opini, kita keluarkan yap, tentang benar. terhadap suatu hal itu tersebut. Apalagi hal ini konspirasi, jadi kita ambil lah. Oke, kita masuk ke segmen film. Jadi segmen film ini kita akan membahas tentang istirahatlah kata-kata. Gila, dari Ya. judulnya ini menarik banget sih. Istirahatlah kata-kata. Iya, gue kayak wah gila sih. Di dalam pikiran lo apa coba? Mendengar istirahatlah kata-kata. Gak tahu kenapa gue kayak istirahatlah kata-kata tuh seolah-olah kayak, aduh, gue gak bisa menjelaskan men. Gak bisa ya. Gue gak bisa menjelaskan. Meskipun men. misalnya kita nggak belum kenali nih, misalnya belum kenalin sosok Wiji, kita baru denger aja judulnya gitu. Gue juga sebenarnya kalau sebenarnya gue orang awam yang nggak tahu Wiji Tukul, terus gue denger judulnya filmnya adalah Istirahat Kata, gue juga bingung. Gitu. Orang harus tahu dulu kalau menurut gue, harus tahu dulu Wiji Tukul baru dia nonton atau mendengar filmnya Istirahat Kata-kata. Karena kan Wiji Tukul digambarkannya seperti kata-kata gitu. Bener. Baru Bener dia banget. bisa ini gitu. Gue setuju banget sama si Pace ini, karena menurut gue ya, kalau lu nonton filmnya Istirahatlah Kata-kata tanpa lu tahu latar belakangnya si Wiji Tukul Yap. ini sendiri, lu akan sedikit mengalami kebingungan karena ini film apa sih? Karena menurut gue ini film yang Dokumenter ya? dialog, hanya dialog lah yang dikasih ya menurut gue. Jadi lu akan ngerasa, mungkin gue nggak tahu boring atau enggak ya, tapi ketika lu tahu si Wiji Tukul ini kasusnya gimana, wah ini gila. Ini film yang menurut gue definisi film sederhana tapi penuh makna. Anjas. Bimo ya. Penulis ya Mas ya. Berima nih. Tapi Penulis. seriusan gue gak bohong, sangat-sangat penuh makna banget. Dan gue sangat tepuk tangan banget buat sutradara dan sinematografernya ya. Pertama, Istirahat Kata-kata itu didirect oleh Yosep Angganun. Dan ini tahun 2017 filmnya. 2017, benar. Yang menarik adalah film ini gue rasa ya, yang gue tahu itu pemainnya cuma satu, Marissa Anita, yang cukup banyak main film layar lebar Indonesia. Oh ya, itu Oke. jadi istrinya. Yang jadi istrinya, Ya, menarik banget. jadi Mbak Cuma Sipon. dia doang. Sisanya adalah menurut gua mungkin pemain teater ya. Salah satunya adalah si pemeran utamanya sendiri, Gunawan Maryanto atau Iya. ya kurang lebih itu, gue lupa namanya. Tapi Dia lebih ke teater backgroundnya lebih memang. ke teater, tapi dia seorang ini ya, seorang seniman juga. Yap. Jadi sangat menarik banget menurut gua. Dan Melanie Subandono. yes, Melanie Subandono itu juga main. Dia jadi istrinya Martin kalau nggak salah. Yes. Orang Medan. Kalau dari ini yang cukup menarik satu, dia itu jarang menggunakan kamera movement ya. Yap. Dia cuma ibaratnya lu naruh tripod, kamera satu di situ, dialog, bukan kameranya yang mengikuti orangnya, tapi orangnya lah yang jalan. mondar-mandir Iya, benar. di kamera. Itu brilian banget, itu keren banget. Ya, itu sama kayak konsep filmnya Oh, Marlina. Oke. Sama dia konsepnya juga kebanyakan kameranya still. Jadi jarang kamera moving. Kan sekarang sebenarnya video itu kan kita kenalnya kalau misalnya banyak moving tuh lebih keren, lebih bagus gitu. Sebenarnya nggak punya konsep yang bagus tanpa banyak kamera moving itu menurut gue it's okay aja gitu. Buktinya si Yes. Marlina sama Marlina ya. Marlina sama Wiji Tukul kayak gitu kan. Yes, menarik banget. Dan gue akuin actingnya di sini semua gue rasa sangat cukup profesional banget menurut Yeah, gue. Gila yeah. banget. Gue akuin itu emosinya dapet. Terkadang gini loh, ada banyak banget scenes yang cuma naruh kamera tanpa Wijinya berbicara, Ya, tapi bener. itu penuh makna. Gila. Ya, Gue nggak ngerti
gue nggak ngerti itu. Bener. Itu keren banget gitu loh. Itu keren banget. Itu dari tone filmnya bagus, terus juga desain produksinya itu cukup menggambarkan era itu. Iya. Itu menurut gue gila sih. Ini Itu film yang wajib lah lu tonton, wajib banget. Bener-bener. Itu sebenarnya kelihatannya di bungkusnya sederhana mungkin nggak sih Mas? Kalau menurut lu yang sering banget nonton film nih, ya kan? Iya sederhana. Sederhana banget kan? Sederhana banget menurut gua. Jadi lebih mudah dikonsumsi untuk kita ya, sebagai orang awam gitu. Kalau menurut gua. Jadi kurang lebih kayak gitu sih filmnya, dan yang lebih bagus lagi mungkin terakhir filmnya itu ada beberapa kali apa ya? Mungkin voice over puisi-puisinya si Wiji Tukul yang wah gila, gokil. Ya. Gue suka banget. Kalau lu tahu backgroundnya, lu pasti akan nonton filmnya. Dan kalau lu nonton filmnya tanpa tahu backgroundnya sih, menurut gua lu tahu backgroundnya dulu lah. Kenapa filmnya itu hanya berlatar di Pontianak, sedangkan pelarian Wiji itu banyak ke beberapa tempat. Tuh, yang menurut gua dari yang gua baca sih ya, karena di Pontianak itu adalah durasi pelarian Wiji Tukul paling lama, kurang lebih kisaran 3 bulan. Emang gitu sih. Di sini menggambarkan banget, dan itu terlepas dari sutradaranya bagus, emang pemerannya juga menurut gue cukup menjiwai ya. Gitu. Jadi kita langsung masuk ke segmen konspirasi, mungkin untuk mengenal lebih jauh tentang si Wiji Tukul ini sendiri ya. Kita langsung masuk aja nih dari tentang segmen konspirasi ini. Wiji Tukul ya. Sosok Wiji Tukul ini bernama asli Wiji Widodo. Nah, gitu. Mirip nama siapa ya Mas ya? Wiji Widodo. Mirip nama siapa ya? Ya mirip sama presiden kita. Presiden Joko kita Widodo, Joko Widodo. Kan? Bener, dan bener. Tukulnya tuh mirip sama yang cringe gak sih? Udah cringe belum sih? Udah belum sih? Udah belum sih? Enggak, sorry salah. Gue takut ya. Cuma lu tahu gak kenapa ada nama Tukul di belakang Wiji? Jangan dibicarain gak sih, Cek? Enggak, ini to be honest, ini serius. Ini serius. Okay. Kenapa? Lu tau gak kenapa? Kenapa? Kan kita taunya Wiji Tukul kan, kita nggak tahu Wiji Dodo. Wiji Widodo. Tukul itu nama Tukul itu disematkan oleh Mas Catur Lau, nggak salah. Dia itu ketua dari Sanggar Teater Jagat. Itu yang dimana Wiji Tukul pas SMP dia masuk ke sanggar itu. Dan Catur Lau ini ketuanya. Dia menyematkan nama Tukul, artinya itu biji yang tumbuh. Tukul itu menurut Catur Lau ya, itu artinya biji yang tumbuh, yang sekarang tumbuh kan, dan berlipat ganda kan. Yes. Nggak bercanda kan Mas Bim? Nggak ini bercanda. serius. Ini serius. Iya, oke. Ini serius. Udah serius. Tenang. Aman semuanya ya. Aman Kita semua. lanjut lagi. Wiji Widodo adalah sastrawan dan aktivis hak asasi manusia berkebangsaan Indonesia. Tukul merupakan salah satu tokoh yang ikut melawan penindasan rezim Orde Baru. Ya. Tapi sayangnya tahun 98 Wiji Tukul menghilang. Nah, tapi si Wiji Tukul ini emang dari background yang menurut gua bisa dibilang garis di bawah ekonomi, garis menengah ke bawah ya. Iya, benar. Benar banget. Emang hidupnya dia itu adalah membela kaum-kaum yang bawah kurang lebih. Sebenarnya gini, Mas, maksudnya dari awal kenapa gue tarik dulu sedikit ke belakang ya. Kenapa si Wiji Tukul kan terkenal dengan puisinya, gitu. Dan Wiji Tukul kan pelok ya Mas ya, cadel. Oh, dia cadel? Dia cadel, gitu. Nah, sebenarnya dari awal pas di Sanggar Teater Jagat itu Wiji Tukul puisinya masih yang biasa-biasa aja gitu. Masih yang kayak ceritanya berputar dengan lingkungannya aja. Kayak keresahan-keresahan di lingkungannya lah. Gitu. Nah, semenjak dia masuk ke Jaker, Jaringan Kerja Kesenian Rakyat. Gitu. Di situ Wiji ditempa, dan melalui Jaker Wiji juga masuk ke PRD. Nanti kita bahas yang PRD itu. Nah, mulai dari situ Wiji mulai bikin puisi-puisi tentang kritik. Kritik. Sebenarnya kritiknya awalnya tuh lebih ke kepala desa. Mulai gitu dulu Mas Bim. Nggak langsung ke pemerintah, ke kepala desa. Dia pernah gue baca-baca pernah dia kayak dipanggil gitu, dijemur kalau nggak salah. Dijemur, benar-benar literally dijemur gitu, gara-gara puisinya yang mengkritik kepala desa kalau nggak salah.
gitu. Jadi awal emang tumbuhnya tuh di Cakra itu gitu, sebelum dia bikin puisi yang mengkritik-kritik tentang pemerintah gitu. Jadi intinya dia salah satu orang yang mengkritik pemerintah dengan karya ya, dengan seni. Iya, lebih tepatnya Puisi gitu. ya, Puisi. kurang lebih. Karena puisi-puisinya dia dianggap berbahaya. Gila, ini menarik banget loh maksud gua. Ketika orang dianggap berbahaya itu dari tulisannya dia. Asik, dengan kata-kata. Gila bagus banget. Sumpah literally bagus banget, gua nggak bohong. Dan ini ya, prestasi-prestasinya si Wiji Tukul ini sendiri. Pada tahun 89 tuh dia pernah diundang membaca puisi di Kedubes Jerman Jakarta. Pada tahun 91 ia tampil ngamen puisi pada Pasar Malam Puisi Erasmus, pusat kebudayaan Belanda di Jakarta. Pada tahun 91 ia memperoleh Wertheim Encourage Award yang diberikan Wertheim Stichting Belanda bersama W.S. Rendra. Ya, Yes, benar banget. 2002 dianugerahi penghargaan Yap Tim Hen Award. Terus akhirnya 2002 juga sebuah film dokumenter tentang Wiji Tukul dibuat oleh Tinuk Yampolski. Wah, gue belum nonton nih yang 2002. Tapi gue nontonnya 2017 ya. Kita mungkin bisa langsung bahas nih ya. Kenapa sih Wiji itu menghilang? Yes, bisa menghilang. Sebenarnya awalnya itu ada kayak miskomunikasi sebenarnya. Kenapa? Jadi pihak keluarga itu berasumsi kalau misalnya Wiji Tukul itu diumpetin sama partai. Oke. Sebaliknya begitu. Partai berasumsi kalau misalnya Wiji Tukul itu diumpetin sama pihak keluarga. Awalnya seperti itu. Oke. Awalnya. Jadi konspirasinya emang apa? Mereka tuh nggak ada yang tahu sebenarnya si Wiji ini. saling kayak paling diumpetin sama PRD misalnya gitu. Yang PRD sebaliknya paling diumpetin sama keluarganya gitu. Kan itu terjadi setelah tragedi 27 Juli 96. Oke. Itu tragedi 27 Juli itu tragedi paling maksudnya titik awal kenapa aktivis-aktivis seperti Wiji Tukul yang pro demokrasi itu dijadiin buronan ya kasarnya ya. Buronan dicari-cari lah ya. Gitu. Itu konfliknya adalah jadi ada dua kubu sebenarnya Mas Bim. Ada dua kubu sebenarnya. Nah, ada kubu dari Sorjadi yang pertama sama kubu Megawati. Jadi Sorjadi ini dibantu sama tentara dan kepolisian untuk merebut kursi dari PDI waktu itu. Tuh. Sedangkan tim-tim pro demokrasi ini bersama Ibu Megawati. Nah itu banyak pertumpahan darah, ada beberapa orang tewas, beberapa orang yang terluka. Dan imbas dari tragedi tersebut adalah aktivis-aktivis pro demokrasi, salah satunya adalah ketua PRD itu Budiman, itu ditangkap. Ditangkap. Nah, baru dari situ beberapa aktivis seperti Wiji dan Petrus dan lain-lain itu cabut lah gitu, melarikan diri. Berarti intinya adalah ketika partai PRD itu tersandung kasus yang akhirnya orang-orang yang terlibat di partai itu menjadi buron. Sebenarnya bukan tersandung kasus. Ini menurut ini ini opini ya. Bukan tersandung kasus sih. Cuma yang gue baca adalah kayak dituduh PRD itu dicap komunis. Yes, itu gue baca tadi. PRD dicap komunis. Cuma yang jadi permasalahannya adalah partai PRD ini partai rakyat demokratis, yang dimana dia adalah partai yang pro demokrasi. Nah itu adalah gerakan yang diusung oleh Ibu Megawati Soekarno Putri yang kita sebut people power sebenarnya. Itu yang jadi pokok permasalahannya gitu. Maksudnya paham kan maksudnya? Paham banget, gue paham banget maksud lo. Dan akhirnya Wiji itu sejak saat itulah dia jadi buron. Dan dia mungkin bisa dibilang ngumpet-ngumpet lah, sembunyi-sembunyi di banyak-banyak tempat. Nah ini gue ada dapat nih dari Tirto nih ya. Tahun 96 27 Juli Tukul dituding salah satu pelaku penyerangan ke kantor PDI Jakarta Pusat. Itu yang gue maksud. Yes. Awal Agustus Tukul kabur dari Solo setelah rumahnya digerebek aparat ke Jakarta dan Bogor pada pertengahan Agustus. Akhir Agustus dia ke Pontianak. Jadi pas rumahnya digerebek ini menarik banget sih. Sebenarnya di film juga ada ya. Akhir Agustus tahun 96. 96. Ya.
Yes. Itu waktu rumahnya digerebek itu buku-bukunya disita. Iya. Yes, semua buku-bukunya disita karena dia salah satu orang yang gila baca. Ya benar. Yes, itu menarik banget karena menurut gua salah satu orang yang banyak baca itu banyak pengetahuan ya. Yes. Itu menurut gue ya. Buku-bukunya disita dan kalau nggak salah ya istrinya itu kalau di film ya, istrinya itu dipaksa menandatangani dokumen yang pemerintah atau mungkin ya, gue nggak tahu nih, sorry kalau salah ya. Di film tuh kalau salah dia dipaksa menandatangani dokumen apalah gitu untuk menyetujui menggerebek rumahnya atau apa, gue kurang tahu. Tapi dia dipaksa itu dan ya itulah semua barang-barangnya sampai koleksi lagu-lagunya dia juga katanya diambil. Iya. Yes. Iya. Dan lanjut lagi pada tahun 97 nih, Januari Tukul kembali ke Solo. Iya. Pada Maret Tukul ke Jakarta dan tinggal di Pekayon, Bekasi. Maret 97. Yes. Maret 97. Ah. Maret 97 benar. Dan pada bulan itu juga Wiji itu menjabat sebagai ketua divisi propaganda di PRD. Dia. Iya, maka dia ke Jakarta kan, habis dari Solo nemuin Pontianak, Solo, Jakarta. Itu dia menjabat sebagai kepala divisi propaganda di Partai Rakyat Demokratik. Oke. Gitu. Itu di tahun 97. Pada Januarinya enggak deh, masih di Januari Tukul berencana pulang ke Solo. Oh, ini udah Tukul kembali ke Solo. Januari tahun berapa? 98 ya? Januari 98 tertulis di sini sih beliau berada di Cikokol, daerah Tangerang. Oke. Bersama beberapa aktivis. Berada di Cikokol. Jadi dia Januari. tuh abis dari Pontianak, dia nggak ke Solo. Abis dari Pontianak dia ke Solo. Dari Solo dia nggak balik ke Pontianak. Kalau di film, kalau di film kan dia kalau nggak salah karena di film ada mungkin pas gue baca juga ada beberapa hal yang berbeda ya. Mungkin emang nggak semua bisa lu tampilkan di dalam satu film dan film juga kan gimana ya? Masih kalau seandainya terlalu terbatas. Yes, terbatas. Kata-kata yang tepat terbatas lah mungkin. Dia nggak balik. Nggak balik ke Pontianak. Itu dia dari Solo dia ke Jakarta langsung untuk jadi kan itu awal 98 itu Januari itu kalau nggak salah itu mau ada kan habis pemilu Mas pemilu yang dimana Soeharto terpilih lagi. Yes. Nah itu ada kalau nggak salah ada pelantikan di awal 98 di awal gua kurang tahu tepat bulannya ya, antara Januari Februari. Oke, dan ini sebenarnya ada yang menarik nih. Gue baca dari Tirto ID ya. Adanya tuh pernah bilang dia puas sekali kalau menonton perangko gambar Soeharto dipukul oleh tukang pos gitu. Oh itu yang lama banget ya, sebelum dia masuk teater Jagat ya. Gue nggak tahu sih, ini tahun 80-an. Iya. Yes. Ya itu jauh sebelum ini. Itu cuma sekedar fakta-fakta kecil lah intinya. Dia salah satu dia tuh kalau nggak salah punya adik ya, beberapa adik ya? Satu ya? Gue taunya satu sih. Satu. Wahyu Susilo ya. Yes, Wahyu Susilo nama adiknya. Wahyu Susilo. Dan dia rela nggak melanjutkan pendidikannya untuk biar adik-adiknya aja lah yang sekolah katanya. Iya. Dan kerjaannya dia juga waktu masih kecil tuh jadi calo tiket bener. Nonton bioskop. Iya. Sama apa ya? Gue lupa lagi satu lagi tadi apa. Ada beberapa sih. Ada beberapa menurut gue. Calo tiket yang paling berapa ya? Nyangkut di kepala gue juga. Calo tiket tuh, iya. Karena banyak diceritain gitu nama-nama keluarganya. Menarik banget sih kalau menurut gue. Dan inilah akhirnya Wiji Tukul itu sampai sekarang akhirnya hidup atau enggak. Karena sebelum kerusuhan tahun 98 ya, dia menghilang. Iya. Dan mungkin umur gue itu masih 2 tahun. Belum nyampe 2, 1,5. Lu berapa, Cek? 98. Belum lahir. Nah, literally belum lahir. FYI aja. Gue lahir tepat di Mei tahun 98. Mei tanggal berapa? Tepat kerusuhan enggak? Gue pulang dari rumah sakit tepat pas kerusuhan. Jadi rumah sakit gue di Harapan Kita, Sleepy. Oh, dekat tuh. Iya, gue pulang itu sekitar tanggal 11 atau 12 Mei, gue lupa. Emang kerusuhannya tanggal? Pecahnya tuh antara 11 apa 12 Mei gitu ya, pecahnya ya. Kan lengsernya itu tanggal 21. Lengser tanggal 21 Mei, Soeharto lengser itu kalau nggak salah pecah di Semanggi itu atau di daerah-daerah situ lah ya, itu 11 atau 12 gue lupa. Lu lahir? 6. Dia lahir di zaman demokrasi asik. Iya. Gue rasa Soeharto turun karena gue lahir. Avatar dia bro.
Avatar dia. Iya bener. Cuma hilangnya Wiji Tukul di awal-awal. Awal-awal tahun 98 juga konspirasi juga Mas Bim. Ada yang bilang kalau misalnya banyak yang bilang kalau misalnya terakhir ngeliat Wiji Tukul itu di awal Januari tahun 98. Ada beberapa teman-teman aktivis yang bilang karena pada Januari atau Februari tahun 98 itu ada terjadi namanya bom tanah tinggi, Mas Bim. Nah, mereka memperkirakan hilangnya Wiji Tukul itu adalah sehabis tragedi bom tanah tinggi. Bom tanah tinggi itu apa? Bom tanah tinggi itu yang gue baca ya. Jadi bom tanah tinggi itu terjadi di ini gue lupa rumah susun atau apart ya. Itu tempat ininya PRD, tempat teman-teman aktivis PRD. Gitu. Itu mungkin ini gue sih nggak tahu benar apa enggak gitu. Ini cuma ini aja gitu. Mungkin waktu itu kan awal tahun 98 itu mau ada pelantikan Soeharto. Yang mungkin dari beberapa aktivis PRD ingin mengalihkan isu. Maksudnya mengalihkan isu dengan yang bom ini. Cuma ada tertulis kalau misalnya bom itu meledak lebih cepat. Harusnya tidak tanggal itu harusnya. Gitu. Mungkin karena kepiawaian aktivis PRD yang tidak jago merakit bom. Jadi dia meledak lebih dulu gitu. Ini cuma ini aja ya. Yang gue baca seperti itu. Yes. Gitu. Gue nggak tahu ini bener apa enggak. Santai bro. Bapak saya juga takut maksudnya Pak. Bapak memperjuangkan saya gak kalau saya? Gue memperjuangkan Anda gitu. Tapi kan kita bukan siapa-siapa, nggak mungkin juga. Ya kurang lebih itulah segmen konspirasi fakta-fakta, dan kita mungkin langsung masuk ke segmen diskusi aja ya biar semakin liar. Iya boleh. Biar semakin terpleset gitu. Akhirnya klarifikasi gitu. Boleh. Kita langsung masuk ke segmen diskusi. Oke, kita masuk ke segmen diskusi, segmen terakhir. Asik. Ya. Bahas tentang Wiji Tukul gitu. Padahal jujur pribadi aja nih di notes gua, sebenarnya di HP gua tuh ada beberapa data yang cukup menarik tentang kejadian Wiji Tukul ini gitu. Benar. Tentang kejadian 98 dan menyebutkan nama beberapa orang, tapi gua takut. Iya, paham. Gue akhirnya ya maksudnya nggak gue bacain sebenarnya. Kita diskusi aja lah. Nah, Wiji Tukul ini pertanyaannya adalah menghilang entah kemana, ya kan? Maksudnya masih hidup sampai sekarang atau emang sudah nggak ada gitu? Udah jadi mungkin udah meninggal gitulah. Ini opini lo. Opini gue. Kalau opini gue, feeling gue sih bilang kalau misalnya Wiji udah nggak ada. Feeling kuat gue itu gitu. Cuma maupun dia udah nggak ada atau udah meninggal, di mana gitu loh. Di mana jasadnya gitu. Maksud gue kasus ini kan udah 22 tahun ya Mas ya. Udah jadi sekarang gimana lo mau terbang tinggi kalau misalnya beban di bawah lo tuh masih berat. Paham kan maksud gue? Paham. Gitu. Gimana kita sebagai warga negara Indonesia mau terus maju kalau misalnya yang di belakang tuh belum selesai. Yes. Gitu. Maksud gue cuma menurut gue gak akan selesai sih. Never ending lah. Kalau menurut gue itu udah sebagai. Ya, gue paham. Ini opini gue ya. Sekali lagi, gimana ya? Lu nggak bakal bisa berdiri tanpa itu. Atau itu akan tetap mengikuti lu sampai kapanpun gitu. Paham. Ini gue ngutip aja ya dari kata-kata Panji. Nah, gue tahu kayak perjuangan yang beberapa teman aktivis lakukan di setiap hari Kamis di depan Istana Presiden tuh mungkin banyak orang yang bilang kayak sia-sia buat apa sih lo gitu. Cuma ini gue ngutip aja. Cuma ketika kita tidak berhenti untuk memukul di saat itu, berarti kita belum kalah gitu. Dan ketika itu pula peluang untuk kita menang masih ada. Gitu. Minimal itu Mas Bim. Oke, ini Panji siapa sih? Pragiwaksono. Gue tahu sih sebenarnya. Mas Panji main ular. Iya makanya gue tahu. Kok Panji ular sih dia ngomong? Siapa yang Panji ular? Geraga.
Gitu. Nah, nih Iya. kalau gue ada fakta menarik nih. Tapi menurut lu dulu dong Mas Bim, lu jangan Gimana? fakta-fakta menarik dulu. Saya tidak berani. Lu jangan fakta-fakta menarik. Oke, menurut gue pribadi Iya. gitu loh. Akan terus diperjuangkan atau enggak misalnya. Iya. Harus sih. Gue sebagai orang yang bisa dibilang buta politik juga enggak sebenarnya. Gue nggak terlalu paham Mas Bim buat politik. Sama. Untuk politik gue nggak terlalu paham, tapi minimal logika kita berjalan dengan baik. Yes. Quotes gak sih? Enggak ya? Enggak ya? Skip. Enggak ya? Nggak jadi ya? Kok lu gak bantu gue sih? Gak mau, gue gak mau backup. Oh gitu oke, lah. siap. Itu sih kalau gue gitu. Yes kayak gitulah. Karena gimana ya? Lu kalau mau cari sesuatu, pengen tahu clear tentang Wiji Tukul di portal-portal berita atau apapun, Yap. bukan sulit sih. Hasil yang lu temuin akan abu-abu gitu. Pasti. Gitu jadi gue mungkin nggak salah mereka juga, karena mereka juga sumber yang mereka ambil juga udah sulit juga untuk menemukannya dan lain-lain gitu ya. Ada satu orang yang berusaha untuk mengungkap ini semua, tapi nyatanya orang itu juga diracun di udara. Iya. Tahu kan siapa? Oke. Oke. Ya, tahu. Udah Oke. gak usah dibahas lebih lanjut lah ya. Ya. Gue tahu, kalian juga pasti tahu lah. Heeh. Intinya gitu. Oke. lanjut balik ke Wiji Tukul. Oke. Masih hidup Masih. gitu. Oh sebenarnya itu juga terjadi di kejadian nyatanya Mas Bim. Kayak di pertengahan Mei itu si Pon selaku istri dari Wiji merasa ditelepon oleh Wiji Tukul. Yes. Kala itu pertengahan Mei itu lagi gemuruh-gemuruhnya. Harusnya dia udah hilang. Nah, beberapa Bukannya sebulan sebelum lengser kan hilang kan? Nah, beberapa teman-teman dari aktivis BRD itu berasumsi kalau misalnya mereka tidak melihat lagi Wiji Tukul semenjak tragedi bom Tanah Tinggi. Kan terakhir itu posisi di Jakarta, ya gak sih? Terakhir di posisi Jakarta menjabat sebagai ketua divisi propaganda PRD. Nah, after kejadian itu, yang bom Tanah Tinggi itu, teman-teman aktivis tidak melihat sosok Wiji Tukul. Ya kan di Jakarta dong, tapi mereka tidak lihat. Nah, pertengahan Mei si Pon selaku istri merasa ditelepon sama Wiji. Jadi itu maksud gue kayak konspirasi gitu loh. Yes. Jadi Gue baca kayak juga. ini sebenarnya kapan sih hilangnya gitu. Kenapa kalau misalnya dari bulan Januari ke Mei kan lama tuh ininya. Kenapa Wiji tidak menghubungi aktivis teman-teman yang lain gitu. Oh, ngerti, paham. Ya kan. Nah, ditambah lagi sekitar bulan gue lupa Agustus atau September itu Catur Laus selaku ketua dari teater Jagat itu. Nah, itu merasa kayak pernah bertemu dengan Tukul. Gitu. Merasa. Nah, di situ pas gue baca itu kalau nggak salah Mas Catur Laus itu lupa tahunnya apa 98 atau 97. Ngerti gue. Karena itu juga salah satu kejadiannya juga lama, ya Yes. kan. Jadi mungkin ya sama aja lah. Mungkin kayak lu ketemu orang, anjir gue lupa nih tahunnya kapan nih gitu ya. Yes. Saking itu ini banget. Kayak gitu terjadi juga. Oke, paham gue. Nah, ini menurut gue salah satu berita yang cukup menarik sih pas gue baca ini ya. Jadi ini dikutip dari Detik News gitu, tanggalnya itu 2014. Andi Arief yakin Wiji Tukul masih hidup dan tidak ditangkap. Ini alasannya katanya. Gue bacain ya. Aktivis 98 Andi Arief yang yakin rekannya Wiji Tukul masih hidup dan tidak ditangkap. Alasan yang paling membuatnya yakin adalah pertemuannya dengan Tukul di tim dan sejumlah testimoni lain katanya. Andi yang kini jadi staf khusus presiden mengatakan pernah bertemu Tukul setelah keluar dari penjara Polda Metro Jaya tahun 98. Mereka bertemu di Alia Cikini katanya. Andi sempat memberi Tukul uang 2 juta dan sempat mengobrol. Kondisi Tukul saat itu baik-baik saja. Setelah 2 bulan selepas dari penjara, Andi juga sempat mengecek keberadaan Tukul pada adiknya katanya. Lalu jawabnya baik-baik saja. Itulah mengapa sampai tahun 2000 Tukul tidak dibicarakan sebagai orang hilang, terang Andi dan dalam keterangan yang tertulis nih ya. Lagi Andi menambahkan Tukul bisa saja hilang dan sembunyi di tempat orang-orang yang pernah melindunginya selama Agustus 96 sampai 97 katanya. Petunjuk soal Tukul juga bisa didapat lewat testimoni sejumlah pihak katanya. Dalam keterangannya Andi juga menanggapi komentar Budiman Sudjatmiko terkait Tukul
dan PRD katanya. Itu ketua PRD itu. Yes, bener banget. Andi mengapresiasi sikap Budiman yang mau bicara soal PRD. Dan namun dia menyayangkan sikap sejumlah pihak yang memperdagangkan isu hilangnya aktivis tahun 97 sampai 98 untuk kepentingan Pilpres 2014. Jadi waktu 2014 nih beritanya ya. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Tapi mungkin ya ini gue nggak tahu tapi mungkin aja bisa kejadian kayak yang tadi lu bilang, yang lupa simpang lah siur. Yes, dia ketemu tapi lupa tahunnya berapa. Gitu loh. Cuma memang sih keluarga dari Wiji Tukul itu melaporkan diri kalau Wiji hilang itu pada tahun 2000 ke Kontras, komisi yang orang hilang itu. Jadi keluarga pikir tuh selama 2 tahun itu Wiji tuh masih bersembunyi. Ya mungkin. Gue juga nggak tahu kenapa baru dilaporinnya pas tahun 2000. Itu mungkin alasannya seperti itu. Oke. Gitu. Menarik banget. Lanjut. Ini gue ada pertanyaan nih Mas Bim. Oke, lu ada pertanyaan. Ini kita udah masuk segmen akhir dan mungkin apapun pertanyaannya silahkan. Tapi lu jawab ya Mas Bim. Yes, gue akan jawab. Oke. Mas Bim, kalau menurut lo kasus Wiji ini melanggar sila keberapa? Menurut gue kedua atau kelima? Kedua atau kelima? Kenapa? Ya, kurang lebih tentang keadilan lah. Keadilan. Yes. Kalau menurut gue semuanya Mas Bim. Wes, gue dijebak Bray. Soalnya gak maksud gue bener. Gue tuh ngerasa dijebak ya, nanti penonton gue anjing Bimo nih cuma 2 sama 5 nih ya. Menang gue dong, gue 3 lu 2. Gue 5 lu 2. Iya. Menurut gue 5. Karena ketika ini ngomongnya diculik atau dihilangkan ya. Karena sampai sekarang nggak tahu kejelasannya. Gitu. Ketika seorang dihilangkan, berarti seorang yang menghilangkan sudah mencabut hak beragama beliau, benar nggak? Betul. Itu sila pertama. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradabkah mereka yang melakukan? Oke, lanjut. Ketiga, persatuan Indonesia. Kita lihat sekarang. Persatuan Indonesia, maksud gue persatuan yang dalam arti nggak besar ya. Kita udah merdeka gitu. Maksud gue ada beberapa beberapa golongan yang kontra dengan ini dong. Yes, betul. Tidak maksudnya mereka mempertanyakan gitu. Itu kayak yang disebut persatuan, kan enggak. Gitu. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa yang dipimpin, Mas? Anda pintar ya. Oke, ya kan? Terus yang terakhir itu keadilan sosial yang lo bilang. Yes. Yang keadilan sosial yang ya lo tau lah kenapa itu pasti nggak adil kan. Yes, gue gitu. setuju. Dan ada lagi sih Mas gue pertanyaan. Ya, oke. Enggak apa-apa. Masih rekam gak sih? Enggak apa-apa. Enggak apa. Ya udah enggak apa-apa. Boleh gak sih? Sedikit aja sih. Iya, sih tanya. Ini udah kita banyak bahas panjang lebar nih. Waktu lu masih ada 10 menit sebenarnya, oke. Iya. Waktu gue masih ada 10 menit. Waktu gue hidup maksudnya. Oh iya. Ceder. Udah ya. Nah, satu pertanyaan. Kita udah bahas banyak nih panjang lebar. Wiji Tukul. Menurut lo siapa? Gua. Dalang dari semua ini. Sebenarnya ya gimana? Ini jujur, ini kita note ya dari awal kan, udah dari awal. Ini kita diskusi aja, terus diskusi opini. Yes. Ya, ya, kan? Oke. Gimana ya? Sebenarnya udah ada satu nama yang muncul di kepala gue ya. Iya, tapi gue gak akan sebut juga sebenarnya nama itu. Wah, kenapa? Hah? Ada apa dengan nama itu, Mas Bim? Enggak. Gue. Apakah Anda tidak memilih dia di Pilpres? Siapa sih gak jujur ya? Anjing bangsat anjing Mace. Gue gak bilang. Nanti gue gak intinya ini biar seru ya, aja. Maksudnya Pilpres kapan iya. kan ya, kita gak tahu. Maksud gue kan masih 2004, 2014 iya, banyak gitu. Sebanyak Pilpres. Maksudnya poinnya adalah gini, sebenarnya ada satu nama yang muncul di kepala gue karena gue baca di beberapa portal berita. Lu bisa baca, nih gue kasih ya Tirto ID tentang lu tulisnya Wiji Tukul Tirto ID. Lu klik paling atas, di situ ada beberapa, ada nama orang itu lah yang muncul menurut gue. Itu gue akan sebutkan nama itu. Ya oke. Kayak gitulah menurut gue. Itu udah ada di kepala gue dan Kenapa orang itu ada di kepala lu? Karena lu baca. Yes, karena gue baca walaupun gue nggak tahu ya. Karena ya itu sejarah yang gue
bukan sejarah juga sih sebenarnya, dari beberapa portal berita lah intinya yang gue baca. Itu kan salah satu yang bisa gue percaya, apalagi sih untuk mengetahui sejarah itu selain gue baca di portal berita, benar nggak? Benar-benar. Ya jadi ya itulah yang gua saat ini mungkin lebih percaya ke hal itu, ke orang itulah yang dalang. Bukan ya, mungkin dia lah yang terlibat lebih katanya. Aman ya? Ya, tenang. Aman. Yang terlibat. Anda? Kalau Anda nggak apa-apa, sebut aja. Nggak apa-apa. Ini bener apa enggak di otak Anda Prabowo Subianto? Bener apa enggak? Saya. Bener apa enggak? Iya. Bener kan? Okay. Prabowo Subianto. Cuma ini pengen gue sih sebagai anak baru kemarin ya Mas Bim. Anak baru kemarin. Ini freedom of speech ya, ingat ya. Kalian jangan baper ya, gue dukung kok. Ini gue pribadi tidak mendukung Prabowo dan tidak menyalahkan Prabowo. Yes. Cuma gue mau posisikan Prabowo di sini adalah sebagai dikambing hitamkan. Kalau lu pribadi? Kalau gue pribadi dikambing hitamkan, gitu. Dia, maksud gue kayak Munir pun ngomong gitu, Prabowo harus diadili sebagai saksi. Kan dia itu dicopot dari Kesatuan TNI itu tahun 98 karena memang terbukti melanggar HAM. Yes. Melanggar HAM. Nah, tapi konteks melanggar HAM ini adalah HAM ke-9 orang yang dipulangkan. 9 orang dipulangkan nih. That's why kenapa beberapa perwira dari Kopassus kan sebutnya tim Mawar kan diberhentikan karena melanggar HAM. Yes. Nah, habis itu tim Mawar itu diberi perlindungan oleh undang-undang ya. Oleh undang-undang kayak dia tidak bertanggung jawab atas 11 atau 13 orang yang belum pulang gitu. Dari Bapak Agung Gumelar pun yang waktu itu yang ikut menandatangani pemberhentian Prabowo Subianto juga bilang kalau misalnya beliau terlibat kasus pelanggaran HAM. Gitu. Cuma pas gue baca lagi, pas gue denger lagi Munir, dia bilang Prabowo itu kambing hitam saja. Sebenarnya ada berarti loh. ada yang ada lebih loh yang belum, harusnya kayak dia tahu gitu. Tadi ya. Gimana ya tadi? Obrolan tadi mau dimasukin nggak? Obrolan tadi. Ya tadi. Pakai mic dong. Ini bakal masuk loh. Bebas. Gue bilang tadi gue tidak mendukung Prabowo dan tidak menyalahkan Prabowo. Gitu. Gue masih menganggap nggak, intinya gini sih sebenarnya. Cuma jadi kambing hitam aja sebenarnya. Menurut gua untuk dimasukin sebenarnya juga nggak ada masalah ya, karena kan ini opini pribadi. Yes, ini opini pribadi sebenarnya. Freedom of speech, benar nggak? Kita kan udah masuk di mana berdemokrasi kan. Ya, meskipun kayak kita tuh nggak punya kapabilitas buat bicara. Yes, benar. Siapa anjir opini tengah malam bahas kemarin pemerkosaan secara bahas politik. Cuma setidaknya kita tidak bener-bener ngelupain atau skeptis dalam hal ini gak sih? Bener-bener. Sebagai gue setuju banget. Generasi dan dari tadi muda. yang gue omongin adalah berdasarkan beberapa portal berita ya, fakta nih kalau lu mau cari Tirto, Liputan 6, Detik, Tempo. Yes. Lu nonton filmnya, lu nonton beberapa channel YouTube juga kurang lebih hampir sama lah, walaupun ada perbedaan-perbedaan sedikit gitu. Iya, benar. Dan kalau kalian mau nyari kurang lebih yang tadi dia bilang dalang mungkin atau yang terlibat, ya kurang lebih akan sama keluarnya. Yes gitu loh. Walaupun gue nggak nuduh ya, tapi cuma apa sih? Ya opini gua. Banyak kok orang yang beropini beliau. Yes. Fine aja sebenarnya. Soalnya kan belum ada open minded lah. Iya, belum ada investigasi khusus yang melahirkan bukti kalau misalnya Prabowo yang terlibat gitu. Yes, Kan bekas-bekas yang Munir pegang udah hilang kemana? Wah, nggak tahu. Jadi nggak bisa. Kayak gitu aja ya. Pembahasan tentang Wiji Tukul gitu, asik. Dan gini. Kita masih bahas Wiji Tukul sebenarnya. Masih sangat panjang tentang Wiji Tukul ini. Dan kita akan bahas puisi-puisi apa aja sih yang Wiji Tukul lahirkan sampai akhirnya berbahaya untuk pemerintah. Salah satu puisinya nih gue bacain nih, gue tulis deh. Ini kata Wiji Tukul ya. Kata Wiji Tukul. Kenapa kata Wiji Tukul? Biar nanti kalau kata gue salah dikira lu ngambil puisi orang lagi nih. Kemerdekaan itu pendek katanya. Kemerdekaan itu nasi dimakan jadi tai. Katanya gitu. Iya. Itu scene yang gue suka juga sih di filmnya. Itu scene yang lu suka ya? Iya, kemudian sama satu lagi yang di film ya. Yes.
Kekejaman kalian adalah bukti pelajaran yang tidak pernah ditulis. Gila. Gila. Ini udah trailer banget. Kalau lu pengen tahu nih masih ada gue di. Gue ada gak? Ah, gue ada gak? Ada, Abis masih ini? ada, masih Oh, ada. ini podcast gue ya? Iya di podcast setahun masih ada gue Bimo Opini Tengah Malam akan mampir di podcast setahun. Ya. Akan membahas tentang Wiji Tukul, tentang puisi-puisinya dan lain-lain. Puisi-puisi. Kenapa dia memilih? Yes. Kenapa beliau lebih memilih puisi untuk Buat kalian yang suaranya? dengerin sampai akhir sekarang wajib nonton, dengerin ya. Kalau sampai tidak nonton atau tidak dengar, wah. Saya culik Anda. Yes, oke, Nggak kayak bercanda. gitulah. Oke, selamat malam, sampai ketemu di episode berikutnya. Ya.